Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai sistem persamaan nonlinear, maka pada pertemuan kesempatan kali ini saya Zulfi Alfian Salsabila dengan NIM 1187070093 jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Sains dan Teknologi. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai persamaan nonlinear, nah di sini kita akan membahas mengenai persamaan linear, eliminasi Gauss dan dekomposisi LU. Sebelum beranjak ke materi, pertama-tama saya aturkan kehajar syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga tugas ini dapat diselesaikan sebagai pengganti UAS Matematika Teknik 2 pada jurusan saya semester 4. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap dosen atau pembimbing sekaligus guru yang telah mengajarkan ilmunya terhadap mahasiswa-mahasiswa yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada tahapan kali ini akan dibahas mengenai eliminasi Gauss dan dekomposisi LU. Apa sih itu eliminasi Gauss dan dekomposisi LU tersebut? Maka kita akan lihat beberapa slide berikut yang akan menjelaskan mengenai eliminasi Gauss dan dekomposisi LU. Eliminasi Gauss, setelah kita mempelajari mengenai metode-metode untuk penyelesaian persamaan nonlinear, maka pada tahap ini akan mempelajari mengenai eliminasi Gauss dan dekomposisi LU yang mana merupakan subbab dari persamaan linear. Eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss merupakan teori mengenai pemecahan persamaan sistem linear dengan melakukan operasi matematik pada baris-baris matriks sehingga mencapai satu variabel sisa sebagai hasil. Pada eliminasi Gauss, ini kita bisa melakukan dengan menggunakan operasi baris elementer atau OBE sehingga akan mendapatkan hasil yang sesuai. Sebuah matriks merupakan row echelon form jika matriks tersebut memenuhi beberapa kondisi. Yang pertama, angka bukan 0 pertama dari kiri, leading coefficient selalu di sebelah kanan, angka bukan 0 pertama pada baris di atasnya. Kemudian, baris yang terdiri dari semua 0 ada di bagian bawah matriks. Kemudian dekomposisi LU. Dekomposisi LU merupakan bagian dari dekomposisi matriks. Pada dekomposisi LU, matriks A difaktorkan menjadi matriks L dan matriks U yang mana kedua ukuran matriks L dan U harus sama dengan matriks A, sehingga perkalian matriks L dan matriks U akan menghasilkan matriks A, sehingga A akan sama dengan LU. Matriks A menjadi matriks persegi. Pemfaktoran LU mengacu pada faktorisasi A karena A sama dengan LU dengan urutan atau permutasi baris atau kolom yang tepat menjadi faktor, yakni matriks L segitiga bawah dan matriks U segitiga atas. Dalam matriks segitiga bawah, semua elemen di atas diagonal adalah 0, sedangkan dalam matriks segitiga atas semua elemen di bawah diagonal adalah 0. Misalnya untuk matriks 3x3A, dekomposisi LU-nya terlihat seperti ini. Jadi di posisi U12, U13 dan U23 di situ akan bernilai 0. Sehingga pada bagian kanan atasnya akan bernilai 0 semua. Ini merupakan faktorisasi dari dekomposisi LU. Kemudian terdapat dekomposisi Cholesky. Dekomposisi Cholesky memberikan faktorisasi matriks alternatif sehingga di mana LT merupakan transpos konjugat dari matriks L. Kelebihan metode Cholesky yakni lebih cepat untuk menemukan penyelesaian, namun juga memiliki kelemahan yakni terbatas pada matriks tertentu saja. Hubungan yang dapat ditulis dari setiap elemen matriks A. Kita dapat dilihat nih dari rumus-rumus tersebut. Dan elemen diagonal dihitung menggunakan rumus
seperti pada di samping. Nilai elemen Li, K, dan LK, J adalah 0. Nilai tiap elemen diagonal utama yang tidak bernilai 0 dihitung menggunakan rumus seperti di bawah ini. Nah, materi selanjutnya yaitu terdapat interpolasi. Apa sih interpolasi itu dan bagaimanakah karakteristiknya? Maka akan kita bahas seperti pada berikut. Setelah mempelajari mengenai sistem persamaan linear sebelumnya, yang mana membahas eliminasi Gauss dan dekomposisi LU, maka di sini akan membahas mengenai interpolasi. Apakah itu interpolasi? Bagaimanakah interpolasi itu? Mari kita bahas. Interpolasi. Interpolasi merupakan perkiraan dari suatu nilai tengah yang ada pada set nilai tertentu. Interpolasi sering digunakan seperti untuk menaksir harga tengah dari dua titik data yang sudah diketahui sebelumnya. Dan interpolasi memiliki orde dan derajat. Interpolasi terbagi atas beberapa jenis dan nantinya akan dibagi-bagi lagi berdasarkan karakteristiknya. Jadi interpolasi ini dibagi dari 3 jenis awal. Nah, 3 jenis awal tersebut akan terbagi-bagi lagi kepada sub-sub pembagiannya. Berikut pembagian dari interpolasi. Interpolasi beda terbagi Newton yang kemudian akan terbagi menjadi linear, kuadratik, serta polinom. Kemudian interpolasi Lagrange dan interpolasi spline. Yang mana pada interpolasi spline itu sendiri akan dibagi 3 juga, yaitu linear, kuadratik, dan kubik. Sehingga apabila kita melihat pada denah akan menghasilkan diagram alir bahwa interpolasi itu dibagi menjadi 3, yaitu interpolasi beda terbagi Newton, kemudian Lagrange, dan spline. Sementara beda terbagi Newton itu sendiri dibagi atas linear, kuadratik, dan polinom. Dan spline ada linear, kuadratik, dan kubik. Pertama, interpolasi beda terbagi Newton. Pada interpolasi ini dibagi atas beberapa sub, yang mana sub-sub tersebut hanya dibedakan dikarenakan oleh perbedaan ordenya. Jadi pada interpolasi beda terbagi Newton itu sendiri kan terbagi menjadi 3 linear, terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama linear, kemudian kuadratik, dan polinom. Nah, sementara pembagian-pembagian tersebut dikarenakan atas perbedaan ordenya itu sendiri. Yang pertama linear. Interpolasi linear adalah cara menentukan nilai yang berada di antara dua nilai yang diketahui berdasarkan persamaan linear, persamaan garis lurus. Persamaan linear tersebut juga dengan persamaan garis lurus karena jika hasil persamaan linear digambarkan pada kertas grafik maka bentuknya kurvanya adalah garis lurus. Kemudian terdapat kuadratik. Interpolasi kuadratik sebenarnya hampir sama dengan interpolasi linear, namun interpolasi ini berpangkat 2 dengan menggunakan 3 titik pada pembentukan sebuah garisnya. Banyaknya penggunaan interpolasi linear tidak maksimum pada penggunaannya saat digunakan pada fungsi yang berpangkat 2, sehingga interpolasi kuadratik ini ditemukan agar fungsi dengan pangkat 2 mampu terselesaikan dan dapat dicari titik barunya dengan efektif. Bila kita melihat di sini terdapat rumus interpolasi linear seperti pada contoh. Kita bisa lihat nih Y sama dengan Y1 plus X min X1 per X2 min X1 dikali Y2 dikurangi Y1. Kemudian pada interpolasi kuadratik. Adapun untuk tahapan penggunaan interpolasi kuadratik adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan 3 titik yang akan dicari penyelesaiannya. Dicontohkan sebagai titik P1, X1, Y1, P2, X2, Y2, dan P3, X3, Y3. Lalu tentukan titik tengah dari kedua titik di atas.
Contohnya titik P4 XY sebagai titik tengahnya. Kemudian hitung nilai Y dengan rumus seperti pada di bawah berikut. Dan kemudian tampilkan nilai titik yang baru. Kemudian kita beranjak mengenai interpolasi polinom. Interpolasi polinomial digunakan untuk mencari titik-titik di antara dari n buah titik P1, X1Y1, P2, X2Y2, P3, X3Y3 sampai P pada jumlah n, X n tertentu dan Y n tertentu dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial pangkat n-1. Apabila dituliskan dengan rumus, maka akan terdapat rumus seperti di bawah, yang mana rumusnya akan terus berulang sehingga sampai kepada n yang diinginkan, namun pada n tersebut pangkat n-nya dikurangi 1. Kemudian interpolasi polinom ini memiliki tahapan-tahapan. Tahapan interpolasi polinomial yaitu pertama menentukan jumlah titik n yang diketahui, kemudian memasukkan titik-titik yang diketahui, menyusun augment matriks dari titik-titik yang diketahui sebagai berikut. Dicontohkan seperti pada matriks di bawah ini. Kemudian menyelesaikan persamaan simultan dengan augmented matrix di slide yang sebelumnya dengan metode eliminasi Gauss atau Jordan. Kemudian menyusun koefisien fungsi polinomial berdasarkan penyelesaian persamaan simultan di atas. Kemudian memasukkan nilai X dari titik yang diketahui. Kemudian menghitung nilai dari Y dari fungsi polinomial yang dihasilkan. Bisa dilihat pada rumus di bawah. Dan menghitung nilai XY. Setelah membahas mengenai interpolasi polinomial, terdapat interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange adalah salah satu formula untuk interpolasi berselang. Jadi misalkan fungsi Y, X kontinu dan diferensiabel sampai turunan n+1 dalam interval buka A dan B diberikan n+1 titik x0, y0, x1, y1 sampai dengan xn dan yn tertentu dengan nilai x tidak perlu berjarak sama dengan yang lainnya, dan akan dicari suatu polinom berderajat n. Untuk pemakaian praktis, formula interpolasi Lagrange dapat dinyatakan sebagai berikut. Pada interpolasi Lagrange mempunyai tahapan-tahapan seperti yang akan dibahas seperti berikut. Tahapannya yaitu menentukan jumlah titik n yang diketahui, kemudian menentukan titik-titik PI, XI, DYI yang diketahui dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai n tertentu. Kemudian menentukan X dari titik yang dicari. Setelah itu menghitung nilai Y dari titik yang dicari dengan formula interpolasi Lagrange. Setelah itu menampilkan nilai XY. Setelah membahas mengenai interpolasi Lagrange, selanjutnya yaitu interpolasi spline. Interpolasi spline itu sendiri merupakan salah satu metode numerik yang dapat digunakan untuk pencarian interpolasi, yang mana interpolasi jenis ini merupakan polinom sepotong-potong. Suatu fungsi fx yang telah diketahui dalam range x di antara A dan B karena x-nya itu lebih besar dari A namun lebih kecil dari B. Dihampiri dengan sebuah fungsi lain gx dengan membagi range antara x lebih besar dari A dan lebih kecil dari B menjadi beberapa anak range yang lain. Kemudian fungsi gx tersebut dinamakan spline. Sedang interpolasi ini dibagi atas 3 jenis. Jadi interpolasi spline itu sendiri dibagi atas spline linier, spline kuadratik, dan spline kubik. Interpolasi kuadratik spline. Interpolasi kuadratik spline memberikan persamaan berpangkat 2 sehingga memerlukan 3 titik data dan memiliki bentuk umum seperti ini, yaitu fi dalam kurung x sama dengan ai x kuadrat plus bi x plus ci, dan kemudian
untuk titik data terdapat n-1 range, maka akan pada 3n-1 konstanta yang harus dicari dan memenuhi 3n-1 persamaan atau kondisi sebagai berikut. Pertama, spline harus melalui titik-titik data. Kemudian spline harus continue pada bagian dalam titik-titik data. Dan yang ketiga, kondisi terakhir yang dapat dibentuk bebas sebagai turunan kedua dari spline di antara dua titik data pertama menjadi 0. Jadi AI-nya sama dengan 0. Sementara itu, interpolasi kubik merupakan interpolasi kubik yang menggunakan persamaan berpangkat 3 hingga membutuhkan 4 titik data. Bentuk umumnya seperti ini.